Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai industri plastik biodegradable. Perkenalkan, nama saya Yosep Satrio Akoid. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi kimia di Universitas Timur. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke pengertian plastik biodegradable. Ya, ini adalah contoh plastik biodegradable. Plastik biodegradable tersebut merupakan salah satu plastik yang akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir berupa air dan gas karbon dioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Artinya bahwa plastik tersebut dapat didaur ulang atau apabila sudah terlanjur dibuang ke lingkungan sekitar, maka plastik tersebut akan terurai dengan sendirinya oleh bakteri-bakteri yang berada di tanah sehingga menghasilkan air dan karbon dioksida, di mana kedua senyawa tersebut dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sumber dari plastik biodegradable tersebut antara lain adalah limbah dari karbohidrat dan lemak. Ya, karbohidrat apa saja yang digunakan untuk proses pembuatan plastik biodegradable ini? Karbohidrat yang digunakan berupa pati dan kitin. Sedangkan lemak yang digunakan berupa gliserol. Pati merupakan amilum yang terdapat pada biji, umbi, akar, dan batang. Ya, ini adalah salah satu contoh umbi yang mengandung pati, yaitu terdapat ubi jalar, ubi kayu, ubi talas, dan kentang. Pati tersusun dari amilosa dan amilopektin, di mana amilosa merupakan rantai lurus pati yang dapat larut dalam air, sedangkan amilopektin merupakan rantai bercabang pati yang tidak larut dalam air. Sedangkan kitin berasal dari cangkang hewan seperti cangkang kepiting, kulit udang, dan kulit lobster. Nah, di sini sudah tersedia gambar kepiting. Gambar udang. Sedangkan gliserol itu berasal dari lemak nabati dan lemak hewani. Berikutnya kita masuk pada pengolahan plastik biodegradable. Proses pengolahan plastik biodegradable menggunakan beberapa metode. Metode yang biasa digunakan oleh industri plastik biodegradable adalah metode melt intercollection. Metode ini didasarkan pada prinsip termodinamika larutan, di mana keadaan awal larutan stabil kemudian mengalami ketidakstabilan pada proses perubahan fase atau demixing dari cair menjadi padat. Proses pemadatan atau solidifikasi diawali transisi fase cair satu ke fase cair lain atau liquid-liquid demixing, sehingga pada tahap tertentu fase akan membentuk suatu padatan atau polimer yang memiliki konsentrasi tinggi. Ya, kali ini saya akan menggunakan salah satu jurnal sebagai jurnal rujukan untuk menjelaskan
tentang proses atau bagaimana proses pembuatan plastik biodegradable ini sampai pada aplikasinya, dengan berapa lama plastik tersebut bisa terurai di tanah. Jurnal yang saya gunakan berjudul Studi Pembuatan Bahan Alternatif Plastik Biodegradable dari Pati Ubi Jalar dengan plasticizer gliserol dengan metode melt intercalation. Jurnal ini ditulis oleh Samsul Arifin, Bungaran Saing, dan Elvi Kustia, di mana ketiga penulis ini berasal dari salah satu universitas, yaitu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Yang berikut adalah pengolahan pati ubi jalar menjadi plastik biodegradable. Pada tahap pertama adalah persiapan bahan baku, di mana bahan bakunya itu adalah ubi jalar. Setelah ubi jalar disiapkan, lalu dibersihkan dan diekstraksi. Ekstraksinya dilakukan dengan pencucian atau dicuci, kemudian diparut. Setelah itu ditambahkan dengan air. Nah, penambahan air ini memiliki perbandingan rasio dengan jumlah bahan baku atau jumlah ubi jalar, dengan perbandingan ubi jalarnya itu 1 kg dan banding 2 ml air, sehingga menghasilkan cairan pati dari bahan baku tersebut, yaitu ubi jalar. Kemudian cairan pati ini diendapkan selama 1 jam, sehingga menghasilkan pati ubi jalar. Di wadah yang lain, kita akan siapkan kitosan, gliserol, dan air. Pada proses ini diadakan variasi kitosan dan gliserol pada konsentrasinya, di mana untuk kitosan variasinya itu adalah 1%, 2%, dan 3%. Sedangkan gliserol variasi konsentrasinya itu adalah 0,5%, 1%, dan 1,5%. Setelah itu ditambahkan dengan asam asetat agar kitosan dapat larut dengan air. Kemudian ditambahkan dengan pati ubi jalar yang sudah jadi. Setelah penambahan pati ubi jalar tersebut, semua bahan-bahan tersebut akan dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius dengan stirrer selama 40 menit. Setelah dipanaskan, bahan-bahan tersebut akan dituangkan ke wadah cetakan yang telah disiapkan dengan ukuran 20 x 20 cm. Setelah dituangkan, maka bahan akan dikeringkan dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 5 jam. Lalu hasilnya diperoleh berupa plastik biodegradable.
Kemudian, hasil tersebut akan dianalisa kemampuan plastiknya. Apakah plastiknya bisa digunakan atau tidak. Ya, ini adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama itu adalah pengaruh konsentrasi gliserol terhadap kuat tarik dan elongasi bioplastik. Dari tahap ini, di sini sudah tersedia dua grafik, yaitu grafik garis dan grafik batang. Ya, nilainya sama, cuma beda grafik. Yang berwarna biru itu merupakan kuat tarik. Yang berwarna merah merupakan elongasi. Sedangkan yang A, B, dan C itu merupakan variasi dari konsentrasi gliserol, di mana variasi konsentrasi gliserol A adalah 0,5%, B 1%, dan C 1,5%. Pada penambahan gliserol 0,5% tidak memiliki nilai elongasi. Ya, pada itu yang berwarna merah A itu tidak ada. Gliserol 1% memiliki elongasi sebesar 21,66%. Dan gliserol 1,5% memiliki elongasi sebesar 39,16%. Ya, yang paling tinggi. Sekarang kita lihat yang warna biru. Penambahan gliserol 0,5% memiliki kuat tarik sebesar 19,23 MPa. Penambahan konsentrasi gliserol 1% memiliki kuat tarik sebesar 11,58 MPa. Dan penambahan konsentrasi gliserol 1,5% memiliki kuat tarik sebesar 8,83 MPa. Dari tabel atau hasil yang ditunjukkan bahwa kuat tarik dan elongasi dari bioplastik akan berlawanan jumlah akibat penambahan plasticizer gliserol. Ya, jadi ini saling berbanding terbalik ya antara kuat tarik dan elongasi pada penambahan gliserol. Ketika gliserol ditambahkan dengan konsentrasi yang semakin tinggi, maka elongasi pun akan semakin tinggi. Sedangkan ketika penambahan gliserol dengan konsentrasi yang semakin tinggi, maka kuat tariknya akan semakin rendah. Yang kedua, pengaruh konsentrasi kitosan sebagai penguat terhadap kuat tarik dan elongasi bioplastik. Yang biru adalah kuat tarik, merah adalah elongasi. Kita lihat satu persatu. Pada penambahan kitosan 1%, ya, lihat yang warna biru. Pada penambahan kitosan 1%, kuat tarik sebesar 4,90 MPa. Pada kitosan 2% memiliki kuat tarik sebesar 5,60%. Sedangkan pada penambahan kitosan 3%, kuat tariknya mengalami penurunan, sehingga nilainya sebesar 4,22%. Yang berikut adalah pengaruh terhadap elongasi. Penambahan kitosan 1% memiliki elongasi sebesar 32,62%. Penambahan kitosan 2% memiliki elongasi sebesar 16,60% dan kitosan 3% memiliki elongasi sebesar 8,35%.
Perubahan mekanik tersebut dapat terjadi akibat banyaknya jumlah penguat kitosan yang dimasukkan. Semakin banyak konsentrasi, maka kuat tarik akan semakin kuat dan elongasi akan semakin rendah. 3. Pengaruh waktu degradasi bioplastik di dalam tanah terhadap berat residu atau persentase variasi gliserol dan kitosan. Ya, yang warna hijau, tabel di atas, yang warna hijau itu adalah bioplastik dengan variasi kitosan. Jadi kitosannya yang divariasi, sedangkan yang tetapnya adalah gliserol. Yang warna merah, A dan B, itu bioplastik dengan variasi gliserol, di mana gliserolnya divariasi, sedangkan variabel tetapnya adalah kitosan. Ya, C dan D merupakan variasi kitosan 1% dan 2% dengan variabel tetap gliserol 2%, menunjukkan tingkat degradasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan A dan B yang merupakan variasi gliserol 0,5% dan 1% dengan variabel tetap kitosannya itu 2%. C dan D lebih cepat terdegradasi di dalam tanah karena pati dan gliserol mempunyai gugus hidroksi yang menginisiasi reaksi hidrolisis setelah mengabsorpsi air dari tanah, sedangkan kitosan yang sebagai penguat atau variabel tetap akan lebih lama terdegradasi. Kesimpulan: 1. Variasi konsentrasi terbaik plasticisir gliserol pada konsentrasi 0,5%, yaitu dengan nilai kuat tarik sebesar 19,23 MPa, sedangkan konsentrasi untuk nilai kuat tarik terbaik kitosan adalah 2% dengan nilai kuat tarik sebesar 5,60 MPa. Dari hasil uji biodegradabilitas, tingkat biodegradabilitas bioplastik pada variasi kitosan lebih optimal jika dibandingkan dengan variasi gliserol, di mana biodegradabilitas gliserol mencapai 2,50% dalam waktu 8 hari, sedangkan biodegradabilitas kitosan mencapai 1,63% dalam waktu 8 hari. Inilah hasil presentasi dari saya terkait industri biodegradabilitas. Saya ulangi, inilah hasil presentasi dari saya tentang industri plastik biodegradable. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, mohon kritik dan saran. Sekian dan terima kasih.